teman-teman. Apa kabarnya? Bagaimana kabarnya sore ini? Apakah sudah selesai di kantornya masing-masing? Lagi bersantai menuju jam pulang kantor ya. Selamat bergabung buat teman-teman baru bergabung dengan Ira Latif di sini. Nah, kebetulan saya sekarang sedang mampir di Kota Kudus. Saya lagi ada tur dan sekarang sudah selesai, jadi saya ada waktu sedikit. Saya sedang mampir di Kota Tua Kudus dan di belakang saya ada suatu tempat yang sangat ikonik sekali, yaitu Masjid Menara Kudus yang cermin dari toleransi beragama, ya, peninggalan dari salah satu wali songo yaitu Sunan Kudus. Nah, nanti saya akan masuk ke dalam dan juga di sebelah Masjid Menara Kudus ini ada makam Sunan Kudus, dan juga nanti kita akan lihat sedikit suasana di sekitar Masjid Menara Kudus. Nah, gabung teman-teman. Nah, saya nggak sendirian kali ini, akan ditemani oleh Hani, kawan baru saya, asli orang Kudus. Dari desa mana kamu? Desa Japan. Desa Japan. Tadi saya habis jalan-jalan dari tempatnya Hani juga. Desa Japan itu keren banget. Nah, oke, kita masuk yuk teman-teman, kita jalan-jalan. Nah, ini saya kasih tahu dulu sekitarnya. Ini adalah kawasan Kota Tuanya Kudus, teman-teman. Di Jalan Menara ya. Di Jalan Menara ya. Dan pusatnya adalah masjid ini ya. Mungkin tempat ini sudah ada dari kawasan ini sudah ada sejak tahun 1500-an ya. Dan utamanya adalah masjid ini. Kenapa masjid ini istimewa sekali teman-teman? Karena kita lihat ya di atasnya itu, ini adalah masjid tapi bentuknya seperti pura ya, seperti menara agama Hindu. Tapi juga bukan cuma agama Hindu, juga ada ornamen-ornamen agama Buddha juga di dalamnya. Masjid ini dibangun oleh Sunan Kudus, nama aslinya Jafar Shodiq. Jafar Shodiq kalau nggak salah. Dia tuh orang kelahiran dari Palestina teman-teman. Terus dia berpindah ke Nusantara waktu itu untuk menyiarkan agama Islam ya. Nah, kita lihat dulu sekitarnya ya. Oke, kita masuk yuk teman-teman. Yuk. Oh ya, kita masuk, nanti kita akan cerita. Ada banyak sekali cerita menarik dari Masjid Menara Kudus ini ya teman-teman. Jadi Sunan Kudus tadi dijuluki dari 9 wali, hanya Sunan Kudus yang punya gelar Waliullah Ilmi kalau nggak salah, Waliyatul Ilmi kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau saya salah pengucapan. Itu artinya orang yang sangat berpengetahuan luas ya. Jadi Sunan Kudus juga sangat toleran sekali ya terhadap para pendahulunya. Jadi ketika dia datang waktu itu ke kawasan sini, penduduk di kawasan sini kebanyakan beragama Hindu teman-teman. Dan untuk menghormati orang Hindu waktu itu ya, masjidnya juga dibangun yang menyerupai dengan waktu itu kan tempat ibadah agama Hindu, pura ya. Makanya bentuknya pura nih teman-teman. Untuk menghormati orang-orang yang beragama Hindu yang sudah ada duluan di sini. Nah, ini juga masjid ini juga ada mitosnya teman-teman ya. Jadi yang juga ditakuti oleh banyak pembesar atau para pejabat hingga ke saat ini. Jadi mitosnya adalah orang-orang yang punya niat jahat, bukan niat jahat ya, niat tidak tulus atau berbau politik ya, datang ke masjid ini, nanti ya jabatannya akan turun ya. Jadi seperti kita ketahui banyak sekali para pejabat itu ya, kadang-kadang kalau misalnya mau nyagup atau naik jabatan gitu ya, kadang-kadang suka datang ke tempat-tempat yang dibilang suci gitu ya, yang sudah lama tempatnya para wali, supaya nanti jabatannya naik seperti itu ya. Tapi di sini karena ada yang namanya Raja Kalacakra. Raja Kalacakra itu semacam kayak doa teman-teman, itu ada di pintunya ya, di atas pintu yang utama itu, di sana di atasnya dipasang, di sini juga dipasang Raja Kalacakra. Jadi kalau ada orang yang masuk melalui gerbang utama ini dengan ada yang Raja Kalacakra ini, nanti jabatannya akan turun ya. Ya, pejabat yang maksudnya punya niat yang tidak murni gitu ya. Jadi makanya biasanya para pejabat banyak yang tidak mau masuk ke dalam menara masjid ini ya. Gitu. Jadi masuknya melalui muter ke pintu belakang. Itu mitos yang dipercaya oleh banyak orang. Yuk kita masuk nih, kita lihat dulu bagian depannya nih. Ini gerbangnya seperti gerbang ini nih ya. Tuh. Gerbang pura Hindu. Kita masuk. Nah, ini masjidnya sudah banyak direnovasi teman-teman. Ya, kalau kita lihat terus, kalau ini bagian depannya sudah banyak direnovasi, kita akan lihat karena ini masjidnya sendiri dibangun kan sudah dari tahun 1500-an ya. Jadi sudah lama sekali.
Kalau yang ini menaranya, jadi menara Masjid Kudus nih, ya benar-benar kayak menara pura ya, pura agama Hindu. Nah, kita lihat jadi teman-teman, Masjid Menara Kudus ini dibangun oleh Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus yang asli dari Palestina gitu. Jadi ketika dia datang ke sini untuk mengenang kota kelahirannya yang juga ya dia rindukan, masjid ini nama aslinya adalah Masjid Al-Quds ya. Quds atau Kudus yang suci. Nah, ini bagian belakangnya nih. Dahulu konon kita bisa naik ke atasnya ini nih teman-teman, ke masjidnya ini sampai atasnya menara. Nah, nih sampai atasnya menara gitu. Tapi kalau sekarang sudah ditutup ya untuk alasan keamanan karena bangunannya juga semakin tua teman-teman. Nah, kita lihat bagian dalamnya ya. Kalau masjidnya ini sendiri sebenarnya sudah banyak direnovasi. Yang tersisa itu permisi di bagian dalamnya ya. Oke. Dengan tiang-tiang ya, dengan tiang-tiang penyangganya. Nah, kalau menurut cerita dari pengurus masjid, ornamen asli yang masih tersisa itu hanya bagian ini saja nih, yang di dekat imam ya, yang seperti nyangga. Kalau kita lihat kan ornamennya memang ornamen Hindu ya teman-teman ya, Hindu dan Buddha bagian ini. Jadi kalau kita sholat kita masih bisa melihat bagian ini. Kalau sekarang sih sudah banyak direnovasi ya. Ya, kan pilar-pilarnya pun sudah baru teman-teman. Ya, tegel-tegelnya pun sudah baru. Ya, ini masjid ini sendiri kalau sholat Jumat masih bisa menampung sekitar mungkin 500-an orang ya, masih bisa menampung. Nah, lalu ornamen-ornamen unik lainnya di masjid ini juga ada tempat wudhu ya. Ada tempat wudhu yang berhiaskan ornamen arca dari Buddha, agama Buddha. Nah, ini tempat wudhunya. Kalau ini yang bagian pria. Nah, ini karena dipisahkan sama kolam teman-teman di bagian sininya. Nih ya. Itu ada arca-arca tuh ya di situ ya. Ada sekitar 8 pancuran. Ya, yang masih berornamen Buddha. Nah, itu dia bagian masjidnya. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah atau mungkin ada teman-teman di sini yang sudah berkunjung ke Masjid Kudus atau yang dijuluki sebagai Masjid Al-Quds? Sekarang kita berlanjut ke bagian makamnya, makam Sunan Kudus. Nah, kalau Hanif sendiri udah sering datang ke tempat makam ya, udah bolak-balik ya. Kita masuk sekarang ke bagian makamnya. Nah, teman-teman, jadi Kudus ini, kota Kudus, kota yang sangat menarik ya, seperti namanya Kudus atau suci ya. Dari 9 wali songo ada 2 wali songo ya yang berasal dari Kudus ya. Sunan Kudus ya, dan Sunan Muria. Kalau Sunan Muria itu dia ada makamnya juga berada di Gunung Muria ya, dekat tempat tinggalnya Hanif teman saya nih ya, rada di bukit gitu teman-teman, dan itu sering diziarahi ya. Jadi banyak sekali orang datang ke Kudus itu untuk ziarah wali songo teman-teman ya, termasuk di kota Kudus ini karena ada 2 wali songo. Nah, sekarang kita akan lihat bagian makamnya Tauziyah. Nah, ini suasananya. Nah, tentang Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq itu tadi di awal saya sempat cerita dia punya gelar Waliutul Ilmi kalau nggak salah. Jadi sangat berpengetahuan luas ya, di antara 9 wali dia hanya satu-satunya yang punya gelar Waliutul Ilmi, karena memang dia dikenal memang ilmunya luar biasa dan juga sangat toleran. Itu yang paling utama ya teman-teman. Dia begitu menghormati orang-orang Hindu, masyarakat Hindu yang juga lebih dulu ada di sini ya. Dan juga agama Buddha itu diwujudkan juga oleh beliau ketika membangun
Masjid Kudus ini. Nah, ini adalah suasana pemakaman keluarganya Sunan Kudus. Ya, ada pangeran. Ya, pangeran. Nah, ini suasana makamnya Sunan Kudus. Ya, itu ada yang di bagian paling tengah, paling depan. Nah, kalau kita lihat tegel-tegelnya sih ini tegel-tegel zaman Belanda ya, kolonial Belanda. Nah, ini dia. Tuh. Memang di bagian makamnya Sunan Kudus ditutupi oleh tirai ya, yang paling utama ya. Karena seperti juga makam-makam wali ya, banyak yang ditutupi oleh tirai jadi kita tidak bisa melihat. Tapi kita lihat banyak sekali para peziarah nih, teman-teman. Nah, ini suasananya sedikit. Ya, dan paling banyak itu orang kalau berziarah ke sini biasanya bulan Muharram, teman-teman. Ini sebentar lagi kita mau selesai bulan Muharram dan juga malam Jumat ya. Malam Jumat ya, Hanif ya. Ya, kamu terakhir kapan berziarah ke sini? Kapan ya? Pas mau wisuda kayak. Mau wisuda kamu ziarah ke sini? Ya. Doa apa kalau mau? Iya. Semoga ya di itu lancarin segala. Oh gitu, orang Kudus memang banyak yang kayak gitu ya. Misalnya punya hajat terus ziarahnya ke makam wali. Oh, menarik ya, teman-teman. Ya, itu adalah apa sih namanya? Kearifan lokal masyarakat Kudus ya. Memang sangat menghargai para wali-walinya. Ini juga kita lihat banyak anak-anak muda ya, anak-anak Gen Z. Habis ziarah Sunan Kudus ya, Mbak ya. Ya, ini makam-makam keluarganya nih, teman-teman. Ini makam kalau kita kesini malam Jumat tentu lebih ramai lagi ya, paling ramai, dan juga jelang Muharram. Oke. Nah, ini dia juga kawan-kawan baru saya. Orang dari Japan yang dekat dengan Gunung Muria, dengan tempat makamnya Sunan Muria. Tadi gue udah ke makam Sunan Kudus, sekarang mau keluar, udah mau selesai. Oke. Nah, teman-teman, itu tadi suasana makam Sunan Muria dan juga masjid. Kok Sunan Muria sih? Mohon maaf nih, saya salah. Makam Sunan Kudus dan juga masjid Sunan Kudus. Nah, oke. Sekarang saya mau mengajak teman-teman ke tempat terakhir. Ya, saya akan mengajak teman-teman ke tempat terakhir, yaitu melihat oleh-oleh khas oleh-oleh khas Kudus ya. Nah, kira-kira apa nih? Coba tulis di kolom chat. Kira-kira apa nih oleh-oleh khas Kudus? Sebelum nanti kita tanya juga teman saya. Nah, tapi teman-teman, ada cerita menarik juga ya tentang kuliner khas Kudus ini. Jadi ada makanan khas Kudus yaitu soto kerbau dan sate kerbau. Itu yang berhubungan dengan tradisi yang diciptakan juga oleh Sunan Kudus. Ya, jadi Sunan Kudus itu kan tadi memang sangat menghormati masyarakat Hindu yang sudah ada lebih dahulu di sini. Jadi waktu itu karena masyarakat Hindu kan sangat menghormati sapi. Nah, jadi waktu itu sebagai syiar agama, Sunan Kudus melarang adanya daging sapi yang dipotong, termasuk misalnya untuk berkurban. Jadi yang dipotong adalah kambing atau kerbau. Jadi untuk menggantikan sapi, yaitu kerbau. Jadi kalau di Kudus ini, orang Kudus kebanyakan malah seringnya makan daging kerbau ya. Iya, Orang sapi gimana? Kamu masih suka makan sapi? Jarang. Jarang ya. Jadi hampir seperti orang Hindu ya, teman-teman ya. Karena itu tadi menghargai kan. Menghargai ya. Jadi bagus sekali ya. Jadi kota Kudus ini juga dijuluki sebagai Yerusalem, teman-teman. Yerusalem dari Jawa, Yerusalem Van Jawa. Kenapa? Apa hubungannya? Karena kalau di teman-teman pernah ke Yerusalem, Yerusalem itu adalah kota dari 3 agama sebenarnya, Yahudi, Islam, dan Kristen ya, yang saling hidup berdampingan secara harmonis. Begitupun di Kudus ini ya, banyak sekali dulunya ya agama Islam, Hindu, dan Buddha bisa hidup berdampingan ya. Dan juga ketika Sunan Kudus menyiarkan agama Islam ya, dia sudah mencontohkan bahwa Islam sangat menghormati agama-agama lain gitu. Nah, sekarang yang terakhir kita akan mencoba oleh-oleh khas Kudus. Apa oleh-oleh khas Kudus apa yang paling utama? Senang. Terus
Sate Kudus. Oke. Kudus. Sate Kudus, soto kerbau ya, soto kerbau dan juga apa tadi? Sate kerbau. Cuma saya sudah coba soto kerbau ya di live sebelumnya. Sekarang saya akan mencoba jenang Kudus. Nah, ini jenang Kudus nih teman-teman. Ya. Ini oleh-oleh khas Kudus. Jenang Kudus. Nah, ini dia. Mas, ini jenang Kudusnya berapaan, Mas? 25 sekilo. 25 kilo, ya. Yang ini pakai Wijen original, jahe durian. Oh, ada yang jahe juga, ada yang durian juga ya. Oh, ini wijen original ya. Cuma 15.000 ya? 25. 25. Oke, saya mau. Ya, saya mau. Ini toh. Ya. Mas, apa perbedaannya apa? Ini kan dodol kan sebenarnya. Jenang Ibu. Jenang tuh atau dodol? Ya. Dodol ini dodol. Oh, Dari Garut. kalau di Jakarta ini pun disebutnya dodol. Beda, Memang beda. keistimewaannya apa jenang Kudus tuh? Apa istimewanya? Apa? Tahu. Tahu nggak? Oh, coba saya tanya Hanif, tahu nggak? Keistimewaannya apa kalau jenang Kudus? Ya apa ya? Dia nggak tahu ya. Kalau kata kawan saya juga katanya kalau jenang Kudus ya cara pemrosesannya itu juga istimewa ya teman-teman, ya itu membuat makanannya enak. Jenangnya Kudus. Teksturnya beda. Boleh cobain Mas? Boleh, ambil aja. Nah, oke. Saya akan cobain. Bisa Tamina. Ya, saya cobain jenang Kudus. Kalau di Jakarta ini memang namanya dodol juga ya. Dodol ternyata, tapi kalau di sini yang disebut dodol itu adalah ini teman-teman ya. Dodol. Nah, kalau yang ini jenangnya. Kita coba, saya paling suka memang dodolnya yang ada wijen ya. Manis teman-teman. Kenyal manis. Ya mantap bagi yang suka dodol ya. Jenang Kudus ini, dodol Kudus ini recommended untuk dicoba. Oke. Saya sudah beli oleh-oleh. Apakah ada pertanyaan nih teman-teman? Ya. Oke, ini dia tadi makanan-makanan khas Kudus ya. Oleh-oleh khas Kudus. Ada intip juga, intip ya. Ini intip ya, intip juga khas oleh-oleh khas Kudus nih teman-teman. Ya. Intip oleh-oleh khas Kudus ya. Oke. Saya sudah siap dengan jenang Kudus yang akan saya bawa pulang ke Jakarta. Ya. Oke. Nah, ini kalau teman-teman jalan lagi sebelah sana, ini masih banyak pertokoan-pertokoan teman-teman. Pertokoan oleh-oleh Kudus tentu saja. Ada juga peralatan-peralatan khas di kampung Arab ya kalau di berbagai kota ya. Ada yang misalnya jual alat-alat sholat dan segala macam. Ya menarik sekali. Di kawasan ini juga sering diadakan walking tour ya teman-teman. Ya yang mengadakan juga kawan-kawan saya juga ya pegiat walking tour di Kudus. Jadi mungkin kapan-kapan teman-teman kesini bisa coba, bisa cari di Instagram. Nah demikian laporan singkat dari saya. Terima kasih banyak sudah menyimak ya cerita saya dari Kudus teman-teman. Kalau teman-teman mau ikut lagi tour bareng saya bisa pantau di Instagram Wisata Kreatif Jakarta ya, untuk pantau agendanya. Kita ada banyak sekali tour di Jakarta dan juga keluar kota. Terima kasih banyak. Salam dari saya dan juga kawan saya Hani. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi.